Tadi kan Lady Bake Cooking itu salah satu kelas yang didirikan sama Kak Putri nih. Kenapa kepikiran bikin cooking class gitu? Dulu Awalnya tuh gimana ya, kok bisa kepikiran? awalnya tuh aku jualan kue Oh, juga. Terus aku kemudian aku menghadapi kegagalan pertamanya tuh, nggak pertama sih, menghadapi kegagalanku dalam hidup yang lumayan besar, yaitu adalah si toko kueku ini gagal karena pertama dulu aku bikin adalah pada saat Instagram baru mulai naik ya. dan banyak sekali teman-teman juga yang bikin toko online di Instagram. Nah, jadi kita persaingannya ketat, sementara aku nggak punya modal yang cukup untuk bikin marketing yang bagus, untuk product development yang bagus, jadi ketinggalan kan. Mm-mm. Sementara aku udah banyak punya aset untuk bikin kue, udah punya oven, segala macam. Nah, aku mesti putar otak gimana caranya dalam segi bisnis, aku itu bisa tetap jalan tanpa harus beli aset lagi, beli ini itu lagi, tetap pakai modal yang sudah aku punya sekarang. Nah, aku lihat rata-rata orang-orang yang berjualan itu sama seperti aku, artinya bukan chef profesional, rumahan juga. Nah, kira-kira apa sih yang bisa aku contribute ke mereka? Jadi daripada aku ikutan berlomba di alur yang sama, gimana caranya aku bisa tangkep nih apa yang mereka butuhkan. Saat itu aku lihat mereka butuh packaging, mereka butuh desain, terus mereka butuh apa, dan mereka butuh ilmu. Gimana caranya berjualan, terus resep-resepnya. Nah, bersamaan dengan itu, teman aku ada yang hubungin aku. Dia tanya, Put, nih cowok gue dari Amerika lagi datang ke sini, bule. Gue rasanya kok malu ya setiap malam mingguan ngajaknya ke mall terus, lo ada kegiatan nggak? Dia nanya gitu. Pas banget aku bilang, oh iya, gue ada cooking class nih sekarang. Padahal saat itu aku belum ada cooking class ya. Terus akhirnya beliau dan pacarnya menjadi murid pertama aku. Di saat itu aku foto-foto sekalian, terus kemudian aku blast di internet, di Instagram, cooking class gitu. Nah, dari situ kemudian aset modal kerjaku tetap terpakai, terus kemudian aku minta, nah ini pentingnya networking ya, networking, menjaga networking untuk kita sebagai business owners. Teman-temanku aku minta untuk ikutan, terus kemudian promosiin dan sebagainya. Terus juga teman-teman yang saat itu lagi jadi selebriti, aku ajak masak bareng. Terus karena hubungan networking yang terjaga, jadi mereka dengan senang hati mempromosikan. Akhirnya Lady Bake Cooking Class jadi lebih naik. Nah, disitulah setelah aku ngajar berapa ratus murid, aku menyadari bahwa oh ternyata tuh yang membuat aku merasa content, membuat aku merasa puas itu tuh bukan bagian jualan terus kemudian aku dapat keuntungan dari jualan itu, tapi lebih ke mengajar ini aku ngajarin hari ini, seminggu kemudian muridku WhatsApp, waktu itu bukan WhatsApp ya, SMS BBM bilang, makasih ya dari resep ini aku akhirnya bisa bayar uang sekolah anak yang udah nunggak segini banyak tadinya. Nah, itu yang membuat aku tuh benar-benar merasa alive, dan akhirnya itu yang aku jalani sampai sekarang. Itu sekitar tahun berapa, Kak? Kalau boleh tahu. 2014. 2014 berarti udah jalan sekitar 6 tahun lebih ya? Iya. 6 tahun lebih. Nah, biasanya nih Lady Bake Lady Bake Cooking Class ini diperuntukkan untuk siapa aja kalau boleh tahu, Kak? Marketnya yang paling besar adalah ibu-ibu muda. Jadi yang kebutuhannya adalah berjualan, terus juga kasih makan keluarganya. Banyak juga yang baru menikah, terus mau belajar masak untuk keperluan rumah tangga. Ada juga yang punya kebutuhan spesifik ya, seperti misalnya suami saya ada diabetes, mau bikin dessert yang aman untuk diabetes, ada yang seperti itu juga. Ada yang anak-anak rantau, bulan depan aku mau berangkat kuliah di luar negeri, harus bisa masak. Jadi beragam ya. Dan yang menarik dan bikin aku semakin cinta dengan pekerjaan ini adalah setiap murid yang aku temui itu punya background cerita yang berbeda tentang kenapa mereka mau belajar masak. Dan menurut aku itu sangat menarik ya. Dibanding saat aku berjualan dan dapat keuntungan dari jualan, dengan mengajar ini aku bisa kenalan dengan banyak sekali orang baru dengan background yang berbeda dan kisah-kisah yang berbeda
yang berhubungan dengan memasak. Gak sedikit murid aku yang akhirnya sekarang jadi sahabat-sahabat aku, nongkrong bareng segala macam, dan itu menurut aku suatu reward dari pekerjaan ini, hadiah dari Tuhan lah gitu. Tapi ada cooking class yang untuk anak-anak nggak sih, Kak? Anak-anak juga banyak banget. Jadi di tahun 2016 aku mulai buka kelas untuk anak-anak. Itu mulai dari usia 4 tahun. Wah. Iya. Wah. Terus gimana repotnya ini ngajar anak-anak kecil yang kan itu pasti umur-umur aktif kan, Kak? Nggak, ini gimana ya? Kayak ngaturnya tuh gimana gitu? Jadi biasanya resep-resep itu, pilihan resep itu aku sesuaikan juga dengan kebutuhan. Misalnya kayak tadi, ibu-ibu butuhnya apa? Nah, ketika anak kecil, mereka kebutuhannya apa sih? Mereka kan bukan nyari anak umur 3 tahun kan bukan nyari jago masak, ya kan? Mereka nggak perlu jago masaknya, tapi mereka perlu experience itu, terus mereka belajar dengan motoriknya dan sebagainya macam. Makanya aku pilihin resep-resep yang sekiranya bisa mereka enjoy. Attention span-nya kan juga nggak lama. Kalau orang tua, orang dewasa itu kita bisa fokus sejam, anak-anak kecil ini kan tentunya kita nggak bisa mengharapkan mereka untuk bisa fokus 1 jam mengerjakan satu pekerjaan itu. Ya, jadi aku lebih ke kasih mereka resep-resep yang menyenangkan, misalnya bikin keju kita bikin dulu susunya, terus kemudian kita ambil bulir-bulir lemak kejunya, terus kita peras. Nah, anak-anak itu peras kayak gitu, hanya memeras, terus kemudian menata kayak gitu sih. Jadi benar-benar semua resep itu disesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Tapi ada pernah nggak sih Kak murid Kak Putri itu dari artis ibu kota gitu yang minta tolong diajarin sama Kak Putri gitu? Murid-murid artis banyak. Mungkin juga salah satunya karena kelas aku ini sangat personalized, jadi boleh tanggal berapa aja, boleh jam berapa aja, boleh di mana saja. Kalau mau di rumah masing-masing aku bisa datang bawakan alatnya kalau nggak ada. Terus juga menunya boleh pilih. Jadi very very personalized ya. Mungkin karena itu jadi banyak teman-teman artis, selebriti yang ikutnya sama aku. Ada Kak Raisa, terus ada Tina Tun, ada Natasha Rizky, ada Ayu Dewi, ada Alice Norin, Morgan, terus siapa lagi ya? Banyak banget sih sebenarnya. Ya. Aurel dan Kak Ashanti. Udah pernah juga sama Kak Aurel. Nah, itu berarti kan experience-nya beda-beda nih, Kak. Betul. Ada apa ya yang paling berkesan tuh masak bareng siapa, Kak? Kalau boleh tahu. Sebenarnya semua berkesan ya, karena selain aku masak bareng juga jadinya bisa kenalan kan. Nah, itu salah satu keindahan bisa punya teman dari memasak tuh, itu senang banget. Apalagi kalau misalnya yang idola banget ya, yang tadinya cuma kita ngelihat dari Instagram aja, ngefans aja, terus dari memasak abis itu bisa berkawan. Jadi itu benar-benar bikin aku senang banget sih. Kalau berkesan, semuanya berkesan. Oke, nah buat Tribuners nih yang pengen ikut kelasnya Kak Putri nih, kemana daftarnya dan gimana caranya? Bisa langsung lihat Instagram kami di @ladybakecookingclass. Di situ ada link ke WhatsApp, lalu kita bisa langsung janjian di WhatsApp. Kamu boleh pilih tanggal, boleh pilih jam, boleh pilih lokasinya, mau di tempat aku, di studio aku juga bisa. Lalu kemudian kita pilih menu. Dalam sehari kamu bisa belajar 1 sampai 10 menu. Wow, itu harganya tuh berapa, Kak? Harganya itu range-nya dari sekitar 550 sampai 1 juta per menu. Biasanya sih 550 ribuan. Oke, berarti itu kelasnya tuh per menu ya, Kak ya? Betul. 1 menu sudah termasuk bahan-bahannya, terus kemudian alat dipinjamkan, dan hasil jadinya buat kalian semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.